Ma min muslimin yusbihu. Kalau ada orang Islam yang nyawanya sampai subuh, nyawa kita sampai tak subuh nih? Karena sampai inilah kita hidup. Kalau tak sampai udah mati kita tadi malam. Datang saya melayat jenazah. Gimana suami ibu malam tadi? Malam tadi dia tidur Pak Ustadz, nonton TV, megang handphone. Sebelum itu cerita-cerita kami sempat ketawa-ketawa. Terus pas jam 3 tuh kami biasa tahajud. Saya bangun ini dia, bang tahajud. Saya pegang pipinya dingin. Rupanya udah meninggal jam 1 tuh Pak Ustadz. Biasanya yang mati mendadak itu kena serangan jantung. Jantung ini kan asal berhenti jantung itu berdegup, mati. Mana pernah kita dengar si anu meninggal kenapa? Kena kurap. Mana ada? Saya serius ini. Orang mati karena jantung berhenti berdetak. Kalau jantung berhenti berdetak, darah tak mengalir. Kalau darah tak mengalir ke otak, semua organ tubuh ini mati. Bensinnya tak jalan. Habis, mati, selesai. Kenapa kita hidup? Karena darah mengalir. Coba ikat kaki itu sebelah paha tuh, ikat pakai tali agak 1 jam. Habis itu coba rasakan ujung kaki. Ada rasanya? Tak ada. Mati rasa. Kenapa mati rasa? Karena darah tak mengalir. Kenapa darah tak mengalir? Karena diikat pakai tali. Begitulah kalau seluruh badan kita ini darah tak mengalir, mati. Kenapa darah mengalir? Karena jantung menyemburkan darah. Dokter hanya bisa menjawab sampai di situ. Kenapa orang hidup? Karena jantung menyemburkan darah. Kenapa jantung bergerak? Tak bisa menjawab. Kenapa jantung bergerak? Yang bisa menjawab itu hanya orang yang berakidah, bertauhid. Karena Allah meniupkan ruh. Ketika ruh itu dicabut, maka jantung pun berhenti berdetak. Dan berubahlah darah menjadi nanah. Darah itu berubah menjadi nanah, daging membusuk, biji mata keluar mengelupas, rambut yang selama ini habis 30% anggaran belanja untuk beli sampo. Habis, rambut mengelupas dari kepala, usus membusuk, pecah. Dan cacing datang menyerang. Apa kata cacing? Bromis sudah siap. Akhirnya kita hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Alhamdulillah subuh ini kita hidup. Dan tadi kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Siapa yang hidup subuh dikirim Allah 2 malaikat. Yang satu malaikat berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti. Jadi yang bersedekah tadi yang bersedekah masukkan duit, itu semuanya sudah dapat doa malaikat subuh. Maka nanti digalakkan, digiatkan sedekah subuh Masjid Surau Ad-Din. Bapak Ibu setuju? Gimana kabar Surau Ad-Din? Ustadz Junaidi, alhamdulillah Ustadz Somad, sejak Ustadz galakkan sedekah subuh, makin berkurang jamaah subuh. Janganlah gara-gara itu tak ke surau. Karena kita mau mendapatkan doa malaikat ini. Lalu Pak Ustadz kalau yang nggak bersedekah gimana Pak Ustadz? Allah itu adil. Yang nggak bersedekah dikirim Allah malaikat satu lagi. Berdoa juga, didoakan juga. Bunyi doanya, Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak bersedekah binasakanlah dia. Jadi yang tak bersedekah tadi, yang waktu kok kresek lewat dia pura-pura khusyuk mendengar pengajian. Saya terus terang tak bisa membela. Kalian tengok aja lah nanti sampai sore.
Biasanya binasanya itu berawal dari pertama sendal hilang, habis itu helm hilang, terus lama-lama laki hilang. Doa malaikat itu pasti kabul. Ini hadisnya sahih nggak Pak Ustaz? Hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Hadis tersahih dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Setiap subuh. Tapi subuh ini saya nggak bawa uang Pak Ustaz. Cincin kami terima. Mana kresek kita? Bawakan sekali lagi. Banyak ibu-ibu ini yang mau ngasih cincin, jam. Nah, besok jalan sekali lagi Pak. Ada kunci motor, masukkan. Kunci berangkas, masukkan. Saya melihat orang Mesir bersedekah. Begitu dibawakan goni beras, langsung orang Mesir, ibu-ibu, emak-emak Mesir itu membuka cincinnya, rantainya, gelangnya, masuk semua. Tenang saya nengok. Begitu dibuat di Indonesia, mereka buka carinya mana yang paling kecil. Oh, enggak jadi. Ada satu yang masukkan, begitu dibawa ke toko Cina, ayah imitasi lah.